Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Prong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Prong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak Peggy yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua Peggy yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Prong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Prong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Prong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Prong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Prong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Prong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk di antaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Prong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Prong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian Aep yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk di antaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari film Vina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan bahwa foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap. Baru-baru ini heboh pesan dari almarhum Eki, pacar Vina kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu ke Om Hao. Rupanya, seorang supranatural, Om Hao mencoba berkomunikasi dengan Eki yang kini sudah ada di alam lain. Kepada Om Hao, Eki pun menyampaikan beberapa pesan terkait kasus pembunuhan dirinya dan Vina. Rupanya menurut Om Hao, Eki dan Vina di alam lain pun sudah lelah dengan kasus ini. Keduanya sudah tak berharap pelakunya bisa ditangkap lagi, dan hanya minta didoakan saja. Vina dan Eki tewas dibunuh pada 27 Agustus 2016. 8 pelaku sudah ditangkap dan diadili, bahkan ada yang sudah bebas. Terbaru, polisi menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai satu dari pelaku yang belum ditangkap. Namun banyak publik yang menduga kalau Peggy bukan pelaku sebenarnya. Sepertinya hal itu juga dirasakan oleh Eki dan Vina dari alam lain, menurut penjelasan Om Hao. Kemudian almarhum Eki juga meminta publik mengambil hikmah dari kasus pembunuhan mereka. Lalu Eki juga berpesan, kata Om Hao, berbahagialah ketika tidak berurusan dengan hukum. Sebab, keadilan di dunia ternyata sulit untuk dibuktikan. Eki juga berpesan agar tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk orang yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut-ikutan. Kemudian Eki pun berpesan, jika memang serius mengusut kasusnya maka lakukanlah. Om Hao mengatakan, Eki dan Vina kini hanya meminta doa saja keduanya tenang. Eki melalui Om Hao pun meminta agar pesan-pesannya itu diresapi. Kemudian ia juga meminta agar tidak mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah.
Sosok yang disebut saksi istimewa dari Cirebon bakal mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengungkap tabir kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai DPO kasus Vina Cirebon diragukan berbagai pihak. Ditambah pula kejanggalan-kejanggalan yang belakangan terungkap. Mulai dari kesaksian AF yang dipertanyakan, hingga pengakuan mantan terpidana Saka Tatal soal foto Peggy yang berbeda. Meski begitu, Peggy Setiawan kadung diamankan polisi dan terancam terkena jeratanan hukum. Sebab polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan ini merupakan DPO kasus Vina Cirebon yang sejak 2016 silam buron. Dalam perkara ini, sejumlah saksi baru muncul ke publik dan turut diperiksa Polda Jabar. Seperti diantaranya teman Vina yaitu Linda hingga orang-orang di sekitar Peggy Setiawan. Robi, adik dari Peggy Setiawan rencananya juga bakal diperiksa oleh Polda Jabar. Selain itu, ada pula sosok lain yang dianggap sebagai sosok istimewa yang juga akan datang dari Cirebon untuk memberikan keterangan di Polda Jabar. Saksi istimewa ini diyakini bakal mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon yang menjerat Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Rencananya saksi istimewa ini akan menyambangi Polda Jabar pada Selasa, 4 Juni 2024, besok. Rintihan Vina Cirebon 8 tahun lalu terkuak. Sejumlah fakta bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan yang kembali disorot setelah 8 tahun berlalu ini memang menuai kontroversi. Terlebih, sejak polisi mengamankan tersangka Peggy Setiawan pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu yang disebutkan sebagai buronan kasus Vina Cirebon. Diketahui, korban Vina dan Eki ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 lalu di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, remaja pasangan kekasih ini sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, setelah keluarga korban melaporkan ada kejanggalan, akhirnya terungkap jika Vina dan Eki tewas dibunuh oleh gerombolan geng motor. Saat ini, 8 pelaku telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang pelau atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Namun, Saka Tatal sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena mendapatkan remisi. Sementara itu, Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian Polda Jabar. Di sisi lain, ada fakta menarik dari persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Rupa-rupanya, korban Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon belum meninggal dunia saat dibuang para pelaku ke flyover Talun, Cirebon. Mengutip putusan Mahkamah Agung dengan nomor 3 PID B 2017 PNCBN, pada halaman 144 menyatakan, jika korban Vina masih hidup saat ditinggalkan oleh para pelaku usai dianiaya. Namun, kondisi tubuhnya saat itu cukup tragis. Saat itu, Vina Cirebon dalam kondisi sekarat merintih kesakitan dengan kondisi darah mengalir dari tubuhnya serta kakinya patah. Berikut ini isi putusan yang tertulis di halaman 144. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkap, kematian korban memang awalnya diduga akibat kecelakaan. Saat itu, ayah korban Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana mendapatkan informasi ada yang janggal dengan kematian putranya dan Vina Cirebon. Hingga akhirnya, Ibtu Rudiana melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian. Adapun bukti-bukti itu kata Putri diantaranya berupa ponsel yang tidak hilang, motor yang ditunggangi Vina dan Eki tidak dalam kondisi rusak serta insiden kerasukan yang dialami Linda. Pasalnya saat awal mula kejadian itu terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas akibat mengalami kecelakaan. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut barulah kata Putri, Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan keluarga melaporkan hal itu ke Polres Cirebon.
Pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menambah kejanggalan soal penangkapan Peggy Setiawan alias Perong Alisa Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu membawa foto 3 orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Peggy. Namun saat Peggy Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Peggy Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Peggy yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudia Alamsyah, salah satu keluarga kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Peggy Setiawan di antara 3 DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudia mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pego-pegi yang mencuat. Yudia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk diantaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Peggy yang satu dengan yang lainnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa